Malam itu, Simpang Joglo terasa berbeda. Lampu jalan berkedip tak beraturan, angin dingin menyapu trotoar, dan dari kegelapan terdengar bisikan lirih. Jangan ganggu kami. Persimpangan itu bukan sekedar jalan biasa. Bayangan hitam melintas di pinggir, sosok tanpa kepala menatap dengan mata merah menyala, dan sesajen di tepi jalan bergerak sendiri seolah digerakkan tangan tak terlihat. Siapapun yang menyeberang malam ini, bisa saja terseret ke rahasia gelap yang tak pernah selesai. Namanya Wardoyo, pemuda asli Jogja berusia 24 tahun. Tubuhnya sedang, kulitnya sawo matang, dengan rambut hitam legam yang selalu sedikit acak-acakan karena kebiasaan menggaruk kepala saat sedang berpikir. Wardoyo terkenal di kampungnya sebagai orang yang penasaran dan agak nekat, bukan tipe yang mudah percaya pada gosip, tapi juga sulit menahan diri ketika ada sesuatu yang misterius memanggil. Dia bekerja sebagai guru les privat di kota, tapi sejak kecil memiliki ketertarikan pada kisah mistis, terutama legenda-legenda lokal. Sifatnya gigih dan pantang menyerah, kadang terlalu percaya diri hingga mengabaikan bahaya. Ia cenderung analitis, setiap hal, termasuk hal-hal gaib, selalu ia cermati dengan logika dan bukti. Namun, di balik itu semua, ada rasa takut yang ia simpan rapat-rapat. Rasa takut yang membuatnya makin penasaran ketika mendengar cerita-cerita seram. Tujuan Wardoyo malam itu sederhana namun berani. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita tentang makhluk tak kasat mata di Simpang Joglo. Ia sudah mendengar bisik-bisik warga, membaca forum dan blog horor, tapi hingga kini belum ada satupun bukti nyata yang ia temukan. Malam ini, ia memutuskan untuk menembus ketakutannya sendiri dan berjalan melintasi persimpangan itu tepat tengah malam. Langit malam pekat tanpa bintang. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, membuat jaket tipisnya terasa tak cukup untuk menahan kedinginan. Lampu-lampu jalan di Simpang Joglo berkedip, sesekali redup seperti akan mati, lalu kembali menyala. Suara kendaraan malam jarang terdengar, hanya desah motor yang jauh, dan gelegar angin yang merayap di antara gedung-gedung tua. Wardoyo melangkah pelan di trotoar. Matanya menatap gelap di ujung persimpangan. Sesuatu di udara terasa salah, tapi ia menepis rasa takut itu sebagai sugesti semata. Namun begitu kakinya menapak di tengah jalan, ia merasakan dunia seakan memanjang tak berujung. Bayangan hitam besar melintas di tepi jalan, dan jantungnya spontan berdegup kencang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tak beraturan, tidak selaras dengan kakinya sendiri. Lebih terdengar seperti mengejar namun juga mengintai. Lalu terdengar jeritan lirih seorang perempuan dari sudut gelap persimpangan. Wardoyo berhenti, menahan napas, matanya mencari asal suara. Dari kegelapan muncul sosok yang membuat darahnya membeku. Manusia tanpa kepala, berdiri tegak menatapnya dengan mata merah menyala. Sesajen di tepi jalan bergeser sendiri, seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Wardoyo ingin lari, tapi langkahnya terasa berat seperti persimpangan itu menolak untuk dilewati. Di telinganya terdengar bisikan halus namun menakutkan. Jangan ganggu kami. Wardoyo terdiam sejenak, menelan ludah dan baru sadar bahwa Simpang Joglo bukan sekedar persimpangan. Ini adalah titik di mana dunia manusia dan makhluk goib saling bersinggungan. Dan siapapun yang berani melintasinya pada malam hari berisiko terseret ke rahasia gelap yang tak pernah selesai. Wardoyo mencoba menarik napas panjang, tapi udara malam terasa kering dan berat. Setiap langkahnya ke depan, persimpangan terasa memanjang, seperti lorong tak berujung yang menelan cahaya lampu jalan. Bayangan hitam besar tadi bergerak mengikuti, selalu di pinggir penglihatan. Tapi setiap kali Wardoyo menoleh, tak ada siapapun di sana. Angin dingin semakin kencang, membawa aroma dupa basi dan tanah lembab. Sesajen di pinggir jalan bergetar perlahan. Mangkuk-mangkuk kecil berisi bunga dan dupa seolah digerakkan tangan tak terlihat. Wardoyo menunduk dan melihat sehelai kain putih melayang di udara, seolah menunggu dirinya untuk disentuh. Lalu terdengar suara bisikan lagi, lebih banyak dan bercampur, seperti ratusan suara perempuan dan laki-laki bercampur dalam satu nada rendah.
Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami. Wardoyo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya berat, seperti menapak di air kental yang tak kasat mata. Persimpangan yang tadinya tampak lurus, kini seperti labirin hitam. Tiap ujung jalan tampak serupa, lampu jalan berkedip tak beraturan. Tiba-tiba, dari sisi gelap persimpangan, sosok perempuan berambut panjang menutupi wajahnya muncul. Tubuhnya membungkuk, dan ia melayang sedikit di atas tanah. Wardoyo bisa merasakan pandangan matanya menembus ke dalam jiwa, membawa rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang belakang. Sosok itu membuka mulut, dan suara lirihnya terdengar. "Mengapa kau datang ke sini? Kami tidak ingin diganggu." Wardoyo gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, semua cerita yang ia dengar lebih dari sekedar gosip warga. Malam ini, Simpang Joglo tidak hanya menyimpan legenda. Ia menuntut penghormatan dari siapapun yang berani menapakkan kaki di wilayahnya. Sementara Wardoyo menatap sosok itu, bayangan hitam tanpa kepala muncul lagi. Kini lebih dekat, memblokir jalan mundurnya. Lampu jalan berkedip, menyoroti mata merah menyala yang menatapnya dengan intensitas membakar. Sesajen di tepi jalan kini bergeser satu persatu, mengelilingi Wardoyo seperti lingkaran perangkap yang hidup. Bisikan bergema di sekitarnya, campur aduk dengan suara angin. "Tinggalkan tempat ini, sebelum kau menjadi bagian dari kami." Wardoyo menyadari satu hal. Malam ini, ia bukan hanya melintasi persimpangan fisik, tapi juga melangkah ke batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan batas itu tidak bersahabat. Wardoyo terengah. Jantungnya berdetak kencang seolah ingin melompat keluar. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapak di tanah yang lengket dan gelap. Bayangan hitam tanpa kepala semakin mendekat. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Sementara sosok perempuan berambut panjang melayang di sisi lain, menatapnya tanpa berkedip. Ia mencoba berlari, tapi persimpangan tampak memanjang selamanya. Jalan yang tadi ia lewati kini berubah menjadi lorong gelap tanpa ujung. Lampu jalan berkedip tak beraturan, menciptakan bayangan menari-nari di trotoar, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata mengikuti setiap gerakan Wardoyo. Bisikan itu muncul lagi, kini lebih jelas, memenuhi udara. "Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami. Kau tidak seharusnya di sini." Wardoyo menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tak ada jalan keluar. Sesajen di pinggir jalan kini bergerak sendiri. Mangkuk-mangkuk kecil dan bunga berputar, membentuk lingkaran yang menutupnya. Ia merasakan tangan tak terlihat menyentuh bahunya, menariknya ke tengah lingkaran. Sosok tanpa kepala maju, membungkuk, dan udara di sekitarnya menjadi berat, membuat napas Wardoyo tersendat. Dari kegelapan muncul bayangan lain. Ratusan mata merah menatapnya dari sudut gelap. Setiap suara langkah kaki, setiap jeritan lirih, bergabung menjadi satu, menciptakan simfoni ketakutan yang menjerat pikirannya. Wardoyo menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu mencoba melangkah mundur. Tapi kakinya menabrak sesuatu, lantas ia menyadari jalan yang ia kenal hilang, digantikan labirin kegelapan yang tak berujung. Setiap detik, bisikan itu semakin mendesak. "Tinggalkan, atau selamanya menjadi bagian dari kami." Ia menoleh ke depan, dan di ujung jalan yang samar terlihat cahaya redup, seperti celah keluar dari dunia gelap itu. Dengan segenap keberanian terakhir, Wardoyo berlari sekuat tenaga. Bayangan hitam dan sosok tanpa kepala mengejarnya, tapi lorong gelap tampak mengarahkannya ke satu titik, satu pintu keluar. Namun saat ia hampir mencapai cahaya, sesajen di pinggir jalan melayang, menutup jalannya, membentuk penghalang tak kasat mata. Wardoyo terhenti, tubuhnya gemetar. Angin dingin menyapu wajahnya, dan sosok perempuan berambut panjang mendekat, menyentuh dahinya dengan tangan tak terlihat. Dalam kepanikan, Wardoyo menjerit, tapi suara itu langsung tenggelam oleh bisikan seram. "Siapapun yang melintasi simpang Joglo di malam hari, tidak akan pernah sama lagi." Wardoyo menunduk, merasakan dunia berguncang di sekitarnya, dan seketika dunia manusia dan dunia gaib seolah menumpuk menjadi satu. Persimpangan yang tampak nyata di luar kini adalah labirin gaib, di mana waktu, ruang, dan hukum fisika tidak lagi berlaku.
Dan malam itu, Wardoyo hanya bisa merasakan satu hal dengan jelas. Simpang Joglo bukan sekedar persimpangan jalan. Ia adalah pintu di mana manusia bisa terseret ke rahasia gelap yang tak pernah selesai. Dan siapapun yang berani melintasinya harus membayar harga keberanian yang tak terbayangkan. Wardoyo tersedak ketakutan, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Dan satu hal pasti, malam itu ia tidak akan pernah melupakan Simpang Joglo. Dan ia tahu malam itu juga tidak akan melupakannya. Wardoyo tersungkur di aspal dingin Simpang Joglo. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Lampu jalan kini stabil menyala, dan angin malam kembali normal, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Persimpangan terlihat seperti biasanya, hanya jalan beton dan lampu kuning pucat yang memandu kendaraan. Ia menatap sekeliling, ragu apakah yang ia alami tadi benar-benar nyata atau hanya mimpi buruk yang lahir dari rasa penasarannya. Namun, sesuatu dalam dirinya berubah. Tubuhnya terasa ringan, tapi jantungnya masih berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh sesajen yang dulu bergerak sendiri. Mangkok bunga dan dupa itu kini diam, tak bergerak sama sekali. Wardoyo bangkit perlahan, memandang lorong-lorong Simpang Joglo. Ia mencoba tersenyum, ingin menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi ketika matanya menangkap bayangan di ujung jalan, mata merah itu kembali menatapnya dari kejauhan, samar-samar di tepi trotoar, menghilang begitu cepat sebelum Wardoyo sempat bergerak. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Suara bisikan itu, lembut dan seram, terdengar kembali, meski jaraknya seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Kau telah melihat, tapi kau tidak bisa pergi begitu saja. Wardoyo tahu malam itu bukan hanya tentang ketakutan, tapi tentang pengingat bahwa Simpang Joglo adalah gerbang antara dunia manusia dan makhluk gaib. Siapapun yang melintasinya pada malam hari pasti membawa jejak tak terlihat, jejak yang bisa mengikutinya kemanapun ia pergi. Dengan langkah tertatih, Wardoyo meninggalkan persimpangan, tapi perasaannya tak lagi sama. Angin malam yang sebelumnya menusuk kini terasa penuh bisikan halus, dan setiap kali ia menoleh, bayangan hitam tanpa kepala selalu samar di pinggir pandangannya. Sejak malam itu, Wardoyo tidak pernah lagi melewati Simpang Joglo sendirian. Dan bahkan saat siang hari, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya. Cerita yang dulu hanya legenda, kini menjadi kenyataan pahit yang terus menempel. Simpang Joglo bukan sekedar persimpangan jalan. Ia adalah tempat di mana dunia manusia dan gaib bersentuhan. Dan siapapun yang mencoba menantangnya akan membawa bagian dari kegelapan itu selamanya dalam hidupnya. Wardoyo menelan ludah, menyadari satu hal terakhir. Keberanian kadang bukan soal membuktikan kebenaran, tapi soal tahu kapan harus mundur, sebelum kegelapan menuntut lebih dari yang bisa ia bayar. Dan malam itu, di Simpang Joglo, dunia manusia dan gaib tetap diam berdampingan, menunggu kaki lain yang cukup nekat untuk menyeberangi batas yang seharusnya tak pernah dilintasi. Tamat.